Ini ada repeater WiFi. Di sini ada fitur port RJ 45-nya juga. Jadi kita bisa memfungsikan repeater WiFi ini sebagai extender juga. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Ini ada contohnya adalah modem. Jadi kita dapat sinyal internet kan dari modem ya. Oke. Nanti repeater WiFi ini akan mengambil sinyal secara langsung dari modem. Jadi kita nggak perlu nyolokin RJ45 ke modem kalau kita setting sebagai repeater WiFi. Namun nanti akan ada kendala. Kendalanya adalah ketika ini berjauhan dan di tengah-tengahnya atau di mana ada hambatan, maka sinyal yang diberikan modem ke repeater ini tentunya akan berkurang. Sehingga repeater WiFi ini nanti tidak mendapat sepenuhnya sinyal WiFi yang berasal dari modem. Nah, di sini nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana cara settingnya repeater WiFi ini, yaitu dengan memfungsikan repeater ini sebagai extender, ya, sebagai extender atau sebagai akses point. Sehingga kita nanti akan membutuhkan kabel yang kita colok di sini nanti. Nah, ini kita akan membutuhkan kabel. Nah, namun kabelnya ini kita pastikan akan kita tes terlebih dahulu. Dia menggunakan straight seperti ini. Nah, kita pastikan dia terkoneksi terlebih dahulu. Oke, menggunakan straight gitu ya. Nantinya kita akan colokannya seperti ini. Akan kita colokan sini. Nah, ini ke power listrik ya, langsung power listrik. Lalu ini bisa kita colokkan ke modem. Nanti bisa kita colokkan ke modem. Oke, ini contohnya. Nah, jadi ini kita colokkan. Jadi di sini kita akan selalu menerima sinyal 100%. Karena kenapa? Karena tidak ada hambatan. Sinyalnya disalurkan melalui kabel, kan jalur kabel. Namun nanti akan ada settingannya ya, kita akan coba praktek langsung bagaimana menggunakan settingan WiFi ini sebagai extender. Ini jenis WiFi ini ya, ini adalah WiFi indoor ya, indoor. Artinya ini ditaruh di ruangan yang mana dia tidak terkena hujan seperti itu. Nah, saya juga punya di sini jenis WiFi yang berbeda. Nah, jenis WiFi yang berbeda nanti kita juga akan praktek. Nah, ini adalah jenis access point. Mereknya di sini adalah Link ya. Dia adalah jenis access point outdoor. Konsepnya mungkin mirip sama ya. Nanti kita akan coba setting juga, konsepnya mirip sama. Namun di sini dia bisa ditaruh di luar ruangan. Bahkan ketika dia terkena hujan pun nggak masalah. Di sini nanti akan ada tutupnya ya. Jadi kita contoh gini. Nah, seperti ini bisa kita taruh di atas gitu. Biasanya ini bisa diikat di tiang seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini disebut dengan outdoor ya, jenis WiFi outdoor. Biasanya kalau kita beli outdoor ini ya disertakan dengan alat ini lagi. Ini disebut dengan PoE atau Power of Ethernet. Jadi kita nggak perlu nyolokin power adapter lagi ke sini. Kita cukup colokan ke sini. Ya, oke. Nanti di sini bisa kita kasih power adapter dan otomatis perangkat ini akan nyala. Kita akan coba praktikkan juga bagaimana men-setting outdoor ya, gitu di luar ruangan. Dan ini juga ada antenanya, jadi dia bisa menggunakan antena Omni, antena khusus untuk internet, biar jangkauannya lebih jauh lagi, lebih mantap lagi kalau kita kasih antena.
Oke, seperti itu. Terus nanti kita akan bagaimana melakukan praktek settingannya gitu ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai praktek, kita lihat dulu seperti ini ya. Ini ada modem, ini WiFi repeater. Kita akan setting dia sebagai WiFi repeater, yang mana kita nggak akan menggunakan kabel sebagai penghubung. Kita hanya menerima dari sini, dari modem. Oke, kita setting sebagai WiFi repeater. Kelemahannya adalah bila ada halangan atau hambatan, tentu sinyal dari modem ini tidak diterima 100% oleh WiFi repeater. Seperti itu ya. Oke, dan berikutnya, nah ini kalau kita setting dia sebagai access point mode atau WiFi extender, kita akan menggunakan kabel ya. Di sini akan menggunakan kabel. Oke, di sini tentunya sinyal diterima lebih bagus atau 100% karena walaupun ada hambatan, karena ini menggunakan kabel, jadi lebih bagus ya seperti itu. Oke, langsung aja kita coba praktek ya. Kita coba praktek. Ini saya sudah colokkan alat ini langsung ke komputer. Ya, dan di alat ini, kalau kita lihat nanti akan ada alamat IP-nya. Jadi kita bisa cek alamat IP address di perangkat ini. Jadi ini bisa kita colokkan terlebih dahulu ke komputer menggunakan kabel. Dan kita akan akses IP ini melalui browser. Oke, jadi seperti ini. Saya buka browser. Oke, kita tembak aja langsung IP-nya di browser ya. Nah ini IP-nya, ini bisa dilihat di perangkatnya ya. Oke, nanti kita akan masuk seperti ini. Nah kita lihat di sini ada settingnya sebagai repeater mode setting. Tadi ya, sesuai dengan yang saya jelaskan, tidak menggunakan kabel. Oke, juga ada AP model setting. Nah, di sini kita menggunakan kabel UTV dari modem menuju ke perangkat ini. Oke, sehingga di sini sinyal diterima 100%. Kalau kita di sini menggunakan repeater mode ini ya, oke, kita akan coba klik setting, naik. Nah, di sini kita ambil SSID dari modem kita apa, ya. Contohnya misalnya ini, saya akan ambil ini. Nah, oke, setelah itu kita masukkan password password dari WiFi modem, ya. Password dari WiFi modem. Ya. Oke. Oke, kita coba. Kita akan coba nama SSID-nya di komputer aja. Kita coba next. Nah, oke, ini dia. Oke, kita finish. Nah, di sini alatnya sudah bekerja ya. Alatnya sudah bekerja. Jadi sinyalnya, jangkauannya tetap menggunakan SSID yang sama ya, ini. Oke. Nah, tadi saya nggak merubah dari SSID-nya. Kalau kita mau merubah dari SSID-nya, kita coba lagi back contoh gini. Next. Tunggu. Oke. Kita hubungin ke sini. Nah, di sini kita bisa punya nama dari SSID yang baru. Ya, ini SSID yang baru. Jadi kita bisa punya nama SSID yang baru, tidak induk ke SSID ini. Oke, itu kalau kita ingin punya SSID yang baru. Ini di settingan berikutnya ya. Settingan berikutnya, bagaimana kalau settingannya adalah kita bertindak sebagai extender.
sebagai extender. Nah, kalau kita mau sebagai extender, kita pilih yang bawah, yaitu AP mode setting. Kita klik next. Nah, di sini ya, ketika ini AP mode setting, kita langsung aja nama SSID-nya mau apa. Oke, saya kasih nama, misal contoh, oke, gitu ya. IP-nya saya kasih nama, saya kasih password ya, seperti itu. Lalu kita namain aja, kita next. Nah, udah ya, kita finish, selesai ya. Kita sudah setting dia sebagai access point extender ya, access point extender, yang mana tentu sinyalnya akan diterima 100%. Oke, demikian ya tutorial singkat dari kami. Nah, berikutnya saya akan buat tutorial bagaimana cara melakukan setting access point outdoor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.